Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar sahabat semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama dengan saya, Rasid Hendy, di channel kesayangan kita, channel Rasid Hendy. Channel dengan moto terus belajar, berbagi, dan bermanfaat untuk sesama hadir kembali. Dan topik pembahasan tayangan video kita kali ini adalah yang berikut ini. Topik tayangan ini adalah salah satu bagian dari topik video yang ditayangkan di channel Rasid Hendy ini. Jadi pastikan sahabat sudah menjadi sahabat dari channel Rasid Hendy ini dengan menekan klik tombol subscribe berwarna merah yang ada di bawah. Kemudian pastikan sudah dinyalakan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan update terbaru terkait dengan topik tayangan video di channel Rasid Hendy ini. Dan agar manfaat dari tayangan video ini dapat bermanfaat untuk sahabat di luar sana, kami mengajak sahabat semua untuk menekan klik tombol like atau suka dan share atau bagikan tayangan video ini ke media sosial sahabat semua. Kami berharap sahabat semua dapat menikmati tayangan video kami ini. Untuk itu mari kita saksikan tayangan video berikut, tapi setelah yang satu ini. Baik sahabat, kita masuk ke pembahasan terkait dengan bagaimanakah cara melakukan audit internal sistem manajemen ISO. Jadi, audit internal yang dimaksud di sini adalah terkait dengan sistem manajemen ISO. Walaupun secara umum kegiatan internal audit atau audit internal ini kurang lebih sama atau ada kesamaan atau kemiripan. Dan sebagai informasi terkait dengan topik internal audit ini akan dibahas dalam beberapa edisi, jadi kurang lebih mungkin 5 edisi yang akan ditampilkan di channel Rasid Hendy ini. Dan ini adalah bagian pertama atau edisi ke-1. Kita masuk ke materinya. Terkait dengan kegiatan audit internal ini, referensi yang dipergunakan adalah termasuk dalam keluarga ISO 9000, yaitu ISO 19011 tahun 2018 yang berjudul adalah Panduan Audit Sistem Manajemen. Jadi panduan ini bisa dipergunakan untuk melakukan kegiatan audit baik internal maupun eksternal, sehingga ini dipergunakan baik organisasi yang sudah menerapkan ISO maupun oleh lembaga sertifikasi menggunakan kegiatan audit eksternal mereka. Kemudian beberapa istilah yang dipergunakan dalam istilah audit internal maupun audit eksternal. Pertama adalah auditor. Auditor adalah seorang yang terkualifikasi dan kompeten yang ditunjuk untuk melaksanakan audit. Jadi auditor ini adalah memang orang yang sudah kompeten. Apa sih kualifikasi dari auditor? Pertama, dia harus ada kombinasi terkait dengan pendidikan. Jadi latar belakang pendidikan akan sangat menunjang seseorang untuk menjadi auditor. Kemudian pelatihan. Pelatihan di sini adalah terkait dengan bagaimana melakukan kegiatan audit. Itu disampaikan di sesi pelatihan, baik itu pelatihan internal auditor maupun pelatihan yang lead auditor yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang sudah tersertifikasi ke lembaga akreditasi. Kemudian ada lagi terkait dengan pengalaman kerja. Semakin lama seseorang atau berpengalaman dalam bekerja, maka seorang tersebut ketika menjadi internal audit akan lebih berpengalaman dan mungkin lebih luas dan fleksibel ketika melakukan auditnya. Dan juga pengalaman dari audit. Karena semakin sering melakukan audit, maka seseorang itu akan semakin fleksibel, semakin mahir untuk melakukan kegiatan audit. Kemudian istilah lainnya adalah ada yang namanya audit team leader. Audit team leader ini adalah dia harus terkualifikasi sebagai seorang auditor, lalu ditunjuk sebagai pemimpin sebuah tim audit untuk pelaksanaan audit yang ditetapkan. Jadi kalau misalkan dalam satu kegiatan audit itu terdiri dari 2 orang auditor, maka 1 orang ditunjuk sebagai tim leadernya. Lalu ada istilah lain adalah auditi. Auditi ini adalah organisasi, bagian atau personel yang diaudit. Lalu ada lagi istilah terkait dengan audit plan. Apa sih audit plan ini?
Audit plan ini adalah penjelasan aktivitas dan pengaturan sebuah audit yang akan dilaksanakan. Biasanya terkait dengan tanggal, kemudian jam, pengaturan dari auditor yang akan melakukan kegiatan audit, beserta dengan bagian atau departemen yang akan dilakukan audit. Jadi di sini dijelaskan secara detailnya di audit plan. Lalu ada lagi istilahnya adalah audit scope. Penjelasan terkait dengan ruang lingkup atau batasan sebuah pelaksanaan audit. Biasanya terkait dengan lokasi fisiknya, misalkan area yang akan diaudit itu di area lokasi fisik di mana. Lalu unit organisasi, misalkan bagian, departemen, divisi, itu disebutkan di sini. Lalu aktivitas dan prosesnya terkait dengan kegiatan apa saja audit ini. Kemudian sesuai dengan periode waktu yang dicakup. Jadi misalkan dalam 1 tahun terakhir, atau 6 bulan terakhir, atau dalam 3 bulan terakhir, atau batasan waktu yang lainnya. Baik, materi yang akan disampaikan atau dibahas terkait dengan topik ini, internal audit ini adalah yang pertama kita akan membahas terkait dengan latar belakang audit. Jadi kenapa sih harus ada kegiatan internal audit atau audit? Kemudian yang kedua adalah pemahaman dari audit. Apa sih yang perlu dipahami terkait dengan kegiatan audit ini? Lalu materi yang ketiga adalah mengenai metode PDCA atau Plan, Do, Check, Action dalam proses aktivitas audit. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan kompetensi dan tanggung jawab dari auditor. Dan yang kelima atau terakhir adalah kesimpulan. Itu adalah materi-materi yang akan dibahas di training atau di topik internal audit ini. Oke, kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut. Jangan lupa Anda melakukan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Baik sahabat, kita lanjutkan kembali dengan materi internal audit. Berikutnya adalah terkait dengan apa sih yang melatar belakangi terkait dengan kegiatan audit ini. Jadi audit internal ini atau audit adalah merupakan salah satu bagian dari kegiatan PDCA. Di sini itu dinyatakan di klausul 9.2 bahwa organisasi harus melaksanakan audit secara internal yang dilaksanakan secara berkala. Ini ada di klausul ISO 9001-nya. Jadi audit internal ini diperlukan untuk mematuhi terkait dengan standar ISO. Jadi kalau tanpa kegiatan internal audit, itu dapat dipastikan bahwa penerapan dari sistem atau standar ISO 9001 atau standar sistem manajemen ISO lainnya itu tidak dilakukan. Tetapi yang lebih penting adalah ini dilakukan untuk meningkatkan proses dari operasi perusahaan dan pada akhirnya meningkatkan kinerja area yang diaudit. Jadi harapannya dengan melakukan kegiatan internal audit ini adalah terjadi peningkatan kinerja area yang dilakukan auditnya. Lalu apa terkait dengan definisi dari audit? Jadi secara umum kalau kita berdasarkan ISO 9000 terkait dengan istilah dan definisi, dinyatakan bahwa audit itu adalah proses pengujian yang sistematik, lalu dia harus independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi. Apa yang dimaksud dengan sistematik? Sistematik di sini adalah bahwa proses kegiatan audit dilakukan secara terstruktur. Semua dilakukan ada urutannya, mulai dari pembuatan program, kemudian pembuatan jadwal, lalu pengumpulan auditor, kemudian pembuatan jadwal, pelaksanaan audit, dan lain sebagainya. Ini dilakukan secara sistematik. Lalu berikutnya apa sih yang terkait dengan kenapa dia harus independen? Padahal audit itu kan dilakukan, kalau internal itu dilakukan oleh tim dari internal dari organisasi. Jadi maksudnya independen di sini adalah auditor yang melakukan audit di satu bagian, di satu perusahaan itu sifatnya adalah cross function, cross departemen. Jadi tidak ada auditor yang mengerjakan atau melakukan audit ke departemennya sendiri.
Lalu istilah yang berikutnya adalah terdokumentasi. Jadi kegiatan audit ini harus semuanya dilakukan dokumentasi. Ada bukti tertulis atau bukti terdokumentasi yang bisa diperlihatkan. Bisa berbentuk soft copy maupun yang berbentuk hard copy. Lalu yang dimaksud dengan bukti audit adalah bisa berbentuk rekaman, pernyataan fakta, atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi. Jadi bisa berbentuk rekaman, lalu pernyataan hasil wawancara dengan auditing, lalu informasi lainnya, misalkan melihat kondisi lapangan, kondisi dokumentasi, kemudian mencari data dan lain sebagainya, itu adalah menjadi bukti dari audit. Kemudian kriteria audit adalah seperangkat kebijakan, prosedur atau persyaratan yang sudah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan atau instansi, itu menjadi bahan pembanding antara bukti audit dengan kriteria audit. Itu adalah definisi dari audit. Secara permodelannya bisa kita lihat dalam bagian sebagai berikut. Jadi audit itu secara sederhananya adalah kita melakukan compare atau membandingkan antara persyaratan dengan bukti yang dilihat pada saat melakukan kegiatan audit. Jadi persyaratan di sini bisa macam-macam, bisa dari persyaratan eksternal, entah itu berupa peraturan, kebijakan, kemudian standar, ya, itu dari eksternal. Lalu bisa juga terkait dengan manual atau panduan yang sudah ditetapkan oleh organisasi atau instansi atau perusahaan. Lalu ada lagi persyaratan ini adalah berdasarkan prosedur yang memang sudah ditetapkan oleh organisasi, instansi atau perusahaan. Lalu bisa juga terkait dengan spesifikasi. Spesifikasi di sini adalah organisasi mungkin terkait dengan layanan atau produk itu mengacu ke standar, entah itu produk atau jasa yang sudah ditetapkan oleh standar internasional. Lalu yang bukti atau evidence ini bisa berbentuk fisik. Semua persyaratan ini kemudian dilakukan pembandingan dengan evidence atau bukti-buktinya. Bukti di sini bisa berbentuk fisik, jadi hal-hal fisik yang dilihat di lokasi organisasi, instansi atau perusahaan atau bagian. Lalu indera yang dilihat atau di senses. Lalu hasil interview atau hasil percakapan dengan auditi, itu bisa menjadi evidence. Lalu bisa juga terkait dengan paperwork atau hasil kertas kerja. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan pola-pola yang ditangkap pada saat melakukan kegiatan audit. Dari hasil membandingkan di sini kita bisa menyimpulkan itu bisa berbentuk good dan bad facts. Jadi fakta yang baik maupun fakta yang jelek. Jadi semua ini nanti kita analisa. Kalau menjadi dia bad facts, jadi antara persyaratan dengan bukti itu ada ketidaksesuaian, maka dinyatakan sebagai finding. Lalu nanti auditi harus membuat problem atau cause effect-nya. Jadi apa sih analisa terkait dengan kenapa masalah ini dapat terjadi? Lalu semua itu nanti dianalisa, baik yang positif maupun yang negatif, kemudian diambil kesimpulan dan dijadikan sebagai executive summary. Apa sih tujuan dari audit? Mungkin sahabat semua menanyakan kenapa sih harus ada yang namanya internal audit. Jadi yang tujuan dari audit yang pertama adalah melakukan verifikasi kesesuaian dengan persyaratan. Jadi sahabat-sahabat ketika menjadi internal audit itu melakukan verifikasi kesesuaian dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Jadi bisa jadi mungkin di sini terjadi transfer ilmu antara auditor dengan auditi sehingga didapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan satu proses atau satu kegiatan. Lalu yang ketiga adalah melakukan verifikasi pelaksanaan sistem di semua lapisan organisasi. Jadi yang namanya internal audit itu melihat verifikasi terkait dengan penerapan sistem yang ada di organisasi. Lalu yang keempat adalah mengukur efektivitas dari sistem manajemen. Dengan internal audit ini akan melihat bagaimana efektivitas dari penerapan sistem manajemen itu, apakah tercapai atau tidak. Lalu yang berikutnya adalah mengidentifikasi kesesuaian dan ketidaksesuaian. Jadi harapannya memang adalah banyak kesesuaian yang didapatkan, tapi bisa jadi mungkin muncul yang namanya ketidaksesuaian. Jadi di sini nanti auditi
akan melakukan perbaikan terkait dengan temuan hasil ketidaksesuaian dari hasil audit ini. Lalu yang berikutnya adalah mengidentifikasi apa sih kira-kira perbaikan yang diperlukan. Jadi nanti akan terlihat antara auditor dengan auditi akan dicapai kira-kira apa sih perbaikan yang bisa dilakukan di satu proses, di divisi, bagian, atau di satu departemen. Lalu apa sih tipe-tipe audit berdasarkan auditornya? Jadi di sini ada 3 jenis audit. Jadi yang pertama adalah yang namanya first party audit atau internal audit. Jadi audit di sini adalah dilakukan oleh internal auditor. Jadi auditornya datang dari internal organisasi, instansi atau perusahaan. Ini dinamakan dengan first party audit. Lalu yang kedua adalah second party audit. Jadi audit yang dilakukan oleh customer atau pihak yang memiliki kepentingan dengan organisasi, instansi atau perusahaan. Maka ini dinamakan sebagai second party audit atau audit pihak kedua. Lalu yang ketiga adalah third party audit atau audit pihak ketiga. Ini dilakukan oleh lembaga independen, kemudian dia biasanya menerbitkan yang namanya sertifikat. Ini biasanya kalau dalam sistem manajemen ISO adalah lembaga sertifikasi atau lembaga terkait dengan sertifikasi produk bisa masuk ke third party audit. Ini adalah tipe audit berdasarkan auditornya. Oke, ini adalah bahasan kita di edisi pertama materi internal audit. Terima kasih atas perhatian sahabat semua. Dan sampai jumpa di edisi yang berikutnya. Demikian bahasan topik video kami kali ini. Semoga sahabat semua mendapatkan pencerahan dan manfaat dari topik video kami kali ini. Dan ini adalah salah satu topik dari channel Rashid Handy ini. Jadi pastikan sahabat semua sudah menjadi sahabat dari channel Rashid Handy ini dengan menekan klik tombol subscribe berwarna merah yang ada di bawah. Dan pastikan nyalakan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan update terbaru terkait dengan topik-topik yang ada di channel Rashid Handy ini. Dan kami mengajak sahabat semua untuk menekan klik tombol like atau suka dan share atau bagikan topik tayangan video kami ini agar semakin banyak sahabat di luar sana yang mendapatkan manfaat terkait dengan topik video dari tayangan kami ini. Silakan kirimkan komentar Anda semua terkait dengan topik tayangan kami ini di kolom komentar yang ada di bawah. Dan termasuk bila mana sahabat menginginkan topik untuk diangkat di topik kami berikutnya, silakan juga tuliskan di kolom komentar. Semoga di tayangan berikutnya kami bisa menampilkan topik sesuai dengan harapan dari sahabat ini. Dan terus saksikan tayangan-tayangan video menarik kami lainnya. Dan terus tetap belajar, berbagi, bermanfaat untuk sesama. Kami akhiri, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.